Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Pagi hari ini kita bertemu lagi dalam menghayati akan kematian Kristus yang membebaskan kita. Firman Tuhan kita yang terambil dari Lukas 23 ayat 26 sampai 32 berbicara tentang proses perjalanan Yesus menuju ke Bukit Golgota, tempat di mana ia akan disalibkan, ia akan mengalami kematian di sana. Tetapi apa yang bisa kita maknai di sana, Bapak Ibu? Banyak hal yang terjadi dalam perjalanan itu. Kita melihat bahwa ada tokoh-tokoh penting. Simon dari Kirene, secara tidak langsung dia datang, dia hanya ingin merayakan Paskah di kota suci Yerusalem, tetapi dia terlibat dalam sebuah situasi dan kondisi yang mau tidak mau dia menjadi bagian di dalamnya. Dan Simon dari Kirene menjadi pribadi yang betul-betul mencatatkan namanya dalam sejarah kehidupan. Ketika kita mencatat dia sebagai pribadi yang menolong Yesus, menikmati dan merasakan betapa beratnya penderitaan salib Kristus yang dipikul itu. Lalu ada perempuan-perempuan yang menangisi dia. Mereka terus bersama-sama dengan dia, menangisi dia, karena mereka tahu bahwa apa yang dialami oleh Yesus itu adalah sesuatu yang secara manusiawi di luar daripada kemampuan kita sebagai manusia. Karena Yesus berhadapan dengan sikap manusia yang menolak kehadiran Allah, yang menolak kehendak Allah, lalu memaksakan kehendak kepada dirinya sendiri. Yang berikut Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ketika Yesus menyapa segerombolan anak-anak perempuan dengan putri-putri Sion, sebenarnya sapaan itu mau memberikan warna tersendiri dari peristiwa ini, bahwa dalam diri Yesus ada sesuatu yang dia rasakan begitu berat. Dia melihat bahwa akan ada penderitaan yang luar biasa yang terjadi, yang dialami oleh putri-putri atau orang-orang yang masih muda, yang terkadang tidak mengerti apa-apa, Bapak Ibu. Itu terjadi karena sikap dan ego dari orang tua mereka yang menolak Yesus, lalu memaksakan diri bahwa darah Yesus menjadi bagian yang harus mereka tanggung. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Alkitab mencatat bahwa beberapa saat setelah kematian Yesus, kelaparan yang luar biasa terjadi di Yerusalem. Sehingga banyak orang mengalami kematian, banyak orang yang mengalami penderitaan. Tetapi Yesus sebagai pribadi yang tunduk dalam ketaatan kepada Sang Bapa untuk melakukan kehendak Sang Bapa, ini merupakan sesuatu yang perlu kita lihat dari kacamata yang berbeda. Memaknai kematian itu sendiri, bahwa peristiwa salib itu adalah sebuah bentuk pernyataan yang kalau kita katakan bahwa kasih itu mahal. Kenapa kasih begitu mahal? Karena untuk menyatakan kasih itu, bahwa jalan salib adalah ketika Allah menuntut dirinya sendiri. Allah menuntut dirinya sendiri. Kata menuntut dirinya sendiri adalah Allah menuntut dirinya supaya tunduk kepada apa yang tidak seharusnya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi jemaat yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ketika kita bicara tentang sikap ini, maka kita melihat bahwa penolakan manusia, kebencian dan permusuhan, serta bagaimana mereka melanggar perintah Allah itu membuat Allah harus mengambil sikap yang berbeda, bahwa Allah tidak berlawanan. Allah malah berusaha untuk menundukkan dirinya, menuntut dirinya. Satu hal yang kita pahami bahwa Yesus tidak disalibkan, tetapi Yesus yang menyalibkan dirinya sendiri. Yesus yang mengalahkan dirinya sendiri, Yesus mengalahkan egonya. Yesus tidak mau mengandalkan apa yang dia miliki. Kuasa dan kemampuannya menjadi sesuatu yang tidak penting saat itu. Tetapi bagaimana dia menyerahkan dirinya, bagaimana dia mengalahkan dirinya, bagaimana dia memposisikan dirinya demi keselamatan, demi
untuk menghapus dosa-dosa manusia. Apa yang kita pikirkan dalam kehidupan kita? Bahwa perjalanan salib, di mana Allah harus menempuh jalan salib itu dan bersedia membayar mahal untuk menunjukkan kasih-Nya kepada manusia. Bahwa peristiwa salib itu adalah peristiwa di mana Allah menegaskan dirinya bahwa Dia bukan pribadi yang ego. Dia adalah Allah yang sungguh-sungguh penuh kasih. Allah yang sungguh-sungguh ingin menyatakan kasih-Nya di dalam kehidupan manusia. Tentunya Allah punya tujuan. Allah tidak hanya sekedar menyatakan kasih-Nya, tetapi Allah punya tujuan untuk menyelamatkan umat Allah. Allah punya tujuan untuk meyakinkan dan memastikan bahwa karya itu yang disebut dengan karya Allah itu harus benar-benar sampai, harus benar-benar nyata dalam kehidupan manusia yang berdosa ini. Jadi ketika kita bicara tentang salib itu sendiri, maka kita bicara tentang sebuah keberhasilan. Keberhasilan seperti apa? Keberhasilan dalam diri Yesus Kristus. Oh, Dia berhasil mengalahkan dirinya. Dia berhasil menahan diri. Dia berhasil memberikan dirinya. Dia berhasil untuk menuntut dirinya supaya tunduk melakukan apa yang tidak Dia sukai. Nah, di tengah-tengah situasi dan kondisi yang ada Bapak Ibu, kita bicara tentang bagaimana mengalahkan diri. Sebenarnya musuh yang paling besar yang harus kita kalahkan adalah diri kita sendiri. Banyak orang punya ilustrasi yang berkembang ketika orang mengatakan bahwa kalau dulu ketika kita bicara tentang peperangan, yang berperang di depan itu tentara. Tapi sekarang tentara bukan di depan, tapi sebaliknya. Para medis yang tadinya di belakang tentara, mereka berada di depan dan tentara di belakang mereka. Dulu kita membayangkan musuh itu adalah sekelompok orang yang bereaksi melawan kita. Tetapi musuh yang kita hadapi saat ini adalah virus yang kecil yang tidak kelihatan. Tetapi kita seakan-akan tunduk kepada virus itu. Kita tidak mampu untuk melakukan apa-apa selain tunduk dan taat untuk melakukan segala sesuatu untuk membatasi ruang gerak virus itu. Tetapi dalam banyak kesempatan hari-hari ini Bapak Ibu, kita melihat bahwa tidak semua orang tunduk kepada apa yang dikehendaki oleh Allah lewat pemerintah. Ketika orang suruh diam di rumah, ada rasa bosan. Ketika orang disuruh untuk membatasi diri dari banyak hal yang harus dilakukan di luar rumah, orang merasa tidak sabar, orang merasa bosan, dan pada akhirnya banyak pelanggaran yang dilakukan. Nah, tentunya semua dilakukan itu apa yang dilakukan oleh pemerintah, bahwa pembatasan ruang gerak kita itu bisa berjalan ketika kita mampu untuk mendidik diri kita sendiri. Ketika kita mampu membiasakan diri kita, ketika kita mampu mengalahkan diri kita dengan ego kita sendiri, maka ketaatan itu menjadi sesuatu yang penting. Ketaatan untuk apa? Ketaatan untuk melakukan tugas dan tanggung jawab yang disadari. Yang disadari bahwa mau tidak mau, suka tidak suka, harus diterima, harus dijalani, dan harus dilakoni di dalam kehidupan pribadi seseorang. Dan itu yang dilakukan oleh Yesus ketika Ia menjalani sebuah proses perjalanan salib menuju kepada kematian itu. Dan ini tidak mudah Bapak Ibu. Tetapi apa yang ditunjukkan oleh Yesus itu adalah merupakan keteladanan bahwa kematian Yesus bukanlah sebuah kekalahan, tetapi sebuah kemenangan, di mana kemenangan salib menjadi kemenangan sempurna. Justru karena di sana Yesus mengalahkan dirinya sendiri. Allah di dalam manusia Yesus yang hingga saat-saat terakhir tetap meletakkan hati dan pikirannya kepada nasib manusia. Dalam cintanya Ia meregang nyawa. Dalam cintanya Ia meregang nyawa. Ini menarik Bapak Ibu. Dalam cintanya Ia meregang nyawa. Apa yang Dia pertahankan? Kalau kita berpikir secara manusia tidak. Tapi ketika kita berpikir dalam logika tanggung jawab iman, maka apa yang dilakukan oleh Yesus itu seharusnya membuat kita sadar, membuat kita merubah diri,
bahwa ketika kita menikmati roti dan anggur itu, berarti kita menikmati sebuah kemenangan dalam penderitaan, sebuah kemenangan dalam penyerahan diri. Penyerahan diri untuk apa? Untuk menyatakan cinta kasihnya kepada manusia, bahwa Allah tidak ingin saya dan Bapak Ibu binasa dalam dosa dan ketidakmampuan kita untuk taat kepada kehendak Allah. Tetapi Allah ingin kita selamat, kita dibebaskan dari dosa dan penderitaan itu dan memperoleh kehidupan yang kekal. Mari kita akan menikmati roti dan anggur sebagai lambang tubuh dan darah Kristus. Kita hayati bahwa di tengah-tengah situasi dan kondisi yang ada saat ini, kita tahu bahwa Allah datang kepada kita. Ia sudah menyerahkan dirinya kepada kita. Maka Ia juga tidak akan membiarkan kita binasa begitu saja ketika kita mau hidup dalam ketaatan dan kesetiaan kepada Allah. Kita taat bukan berarti kita kalah, tetapi ketaatan itu memberikan kemenangan yang berbuah manis bagi kehidupan kekal yang dianugerahkan bagi kita sebagai orang percaya. Tuhan memberkati kita. Amin. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saatnya kita akan masuk dalam pelayanan sakramen perjamuan kudus. Untuk itu Bapak Ibu yang dikasihi, mari kita sama-sama membuka firman Tuhan kita dari 1 Korintus. Kitab 1 Korintus pasal 11 ayat 23 sampai 29 kita dengarkan sebagai penetapan perjamuan kudus sebagaimana tertulis dalam firman Tuhan ini. 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 29, firman Tuhan berkata demikian. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatan ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatan ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan, ia berdosa terhadap Tuhan dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, marilah karena segala sesuatu telah tersedia bagi kamu. Damai sejahtera Allah, damai sejahtera Yesus Kristus memenuhi persekutuan kita. Damai sejahtera bagimu. Roti yang dipecah-pecahkan ini adalah lambang tubuh Kristus. Ambillah, makanlah. Ingat dan percayalah bahwa tubuh Tuhan kita Yesus Kristus telah dipecah-pecahkan sebagai tebusan bagi keselamatan kita. Air dalam cawan yang kita pakai untuk mengucap syukur ini adalah lambang darah Kristus. Ambillah, minumlah. Ingat dan percayalah bahwa darah Tuhan kita Yesus Kristus telah ditumpahkan untuk pengampunan kita. Firman Tuhan, akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakulah pengasuhnya. Setiap ranting padaku tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya,
supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran dalam Kristus